Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai administrasi biaya operasional, di mana pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai biaya bahan baku. Nah, kalian harus memahami bagaimana perbedaan dari bahan baku dan biaya bahan baku. Untuk yang bahan baku di sini merupakan bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi dan merupakan bahan utama dalam proses pembuatan produk. Sedangkan untuk yang biaya bahan baku di sini adalah harga pokok bahan baku yang dipakai atau yang dikorbankan dalam proses produksi untuk memperoleh produk jadi. Jadi di sini sudah sangat jelas perbedaannya dan bagaimana pula perbedaan dari bahan baku dengan bahan penolong. Kalau bahan baku sudah sangat jelas merupakan bahan utama, sedangkan bahan penolongnya ini adalah merupakan bahan pendukung saja dalam proses pembuatan suatu produk. Tanpa adanya bahan baku, produk itu tidak akan jadi, namun tanpa adanya bahan penolong, produk itu tetap akan jadi. Di situ perbedaan secara sederhananya saja. Nah, di dalam proses produksi ini juga terdiri dari adanya biaya bahan baku, adanya biaya tenaga kerja, dan adanya biaya overhead pabrik. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah bagaimana proses pengadaan bahan baku. Nah, untuk proses pengadaan bahan baku dimulai dari permintaan pengadaan bahan baku dari unit kerja. Kemudian dimasukkan ke dalam bill of materialnya dari permintaan tersebut sampai dengan ke divisi gudang, di mana divisi gudang ini menerima barang yang akan dicatat, kemudian disampaikan kepada divisi akuntansi. Jadi penjelasan ini sudah saya jelaskan sebelumnya di channel YouTube saya. Selanjutnya di dalam model persediaan tradisional ini diukur dengan menggunakan economic order quantity yang merupakan jumlah pesanan ekonomis yang harus diambil perusahaan setiap kali melakukan pemesanan persediaan. Untuk mengukur economic order quantity atau disingkat dengan EOQ sama dengan akar kuadrat 2PD dibagi dengan C. Jadi 2 ini adalah konstan, P ini adalah biaya pemesanan, D ini adalah jumlah yang diminta tahunan dibagi dengan biaya penyimpanan yaitu C. Nah, yang kedua adalah reorder point. Reorder point ini terdapat dalam satu posisi atau titik di mana perusahaan harus mulai melakukan pemesanan kembali. Untuk menentukan reorder point ini atau disingkat dengan RO, sama dengan jumlah unit yang terjual dalam suatu periode dikalikan dengan lead time. Lead time ini adalah waktu tunggu pesanan tersebut. Nah, artinya di sini adalah rentang waktu yang terjadi dari sejak pemesanan dilakukan sampai diterimanya pesanan tersebut oleh perusahaan. Nah, itu yang dinamakan dengan lead time. Selanjutnya, di dalam penentuan harga pokok bahan baku di sini, kita bisa menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dengan berbagai metode. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus, yang kedua metode masuk pertama, keluar pertama atau phase in and phase out. Yang ketiga metode masuk terakhir, keluar pertama atau phase in and phase out. Yang keempat, metode rata-rata bergerak, dan yang terakhir adalah metode biaya standar. Ada satu metode yang tidak bisa digunakan lagi, yaitu metode LIFO atau less in and phase out, karena menurut standar akuntansi internasional memang sudah tidak dipergunakan lagi dan berlaku pula dengan standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Jadi alasan tidak digunakannya metode LIFO ini yang pertama adalah adanya perbedaan laba, yang kedua mampu mengurangi kualitas laporan keuangan, dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk memanipulasi yang namanya pajak.
Nah, itu yang menjadi alasan kenapa LIFO tidak digunakan lagi. Nah, untuk yang mengenai pembahasan dan contohnya sudah saya jelaskan sebelumnya di channel YouTube saya. Silahkan kalian pelajari lebih mendalam lagi supaya kalian lebih paham mengenai materi dari biaya bahan baku ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.